Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aditya dengan NIM 289222528. Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Darmais SEMN. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian UTS Perekonomian Indonesia tentang Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023. Yang pertama, Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio mengatakan perbaikan ekonomi dunia terus berlanjut. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dapat mencapai 2,6%. Perkembangan ini didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor jasa, sehingga pengaruhnya ke ekonomi global tidak secepatnya perkiraan sebelumnya. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% pada tahun 2023 dan 5,0% pada 2024. Seiringnya melemahnya penjahatan komoditas dan mulainya normal permintaan dalam negeri, besarnya angka ekspor menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah batas wajib 3% dari produk domestik bruto. Inflasi mencapai puncaknya hingga hampir 6% pada September, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai 4%. Namun inflasi sudah menurun berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter, serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2% pada tahun 2023. Tambah laporan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan konsumen swasta semakin kuat seiringnya dengan terus naiknya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan meningkatkan daya beli seiringnya dengan penurunan inflasi. Kegiatan investasi juga diprediksi tetap berlanjut, terutama pada investasi non-bangunan. Di samping itu, kinerja ekspor Indonesia tetap positif. Hingga Maret 2023, ekspor migas Indonesia tumbuh tinggi, didukung antara lain oleh ekspor batu bara, mesin listrik, dan kendaraan bermotor. Nilai impor Indonesia yang bersumber pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 di bulan Januari mencapai 13.329,9 juta US dollar. Sedangkan di bulan April sempat mengalami kenaikan menjadi 16.204,3 US dollar. Meskipun di bulan Mei menurun lagi menjadi 14.234,5 US dollar dibandingkan tahun 2022. Nilai ekspor di tahun 2021 mengalami kenaikan cukup drastis dapat dibandingkan dengan nilai impor di tahun 2020 pada bulan Januari mencapai 14.268,7 juta US dollar, bulan April mencapai 12.535,2 juta US dollar, dan bulan Mei mencapai 8.438,6 juta US dollar. Sedangkan nilai ekspor Indonesia yang bersumber pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 di bulan Januari mencapai 15.293,0 juta US dollar. Sedangkan di bulan April terapresiasi sehingga mencapai 18.490,7 juta US dollar sebelum pada akhirnya menurun lagi di bulan Mei mencapai 16.932,9 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka ekspor Indonesia dikatakan mengalami penurunan.
Naik turunnya nilai ekspor dan impor sebuah negara akan tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami negara tersebut. Jika perekonomian negara tidak stabil, maka nilai ekspor dan impor juga akan mengalami ketidakstabilan yang akan berdampak pada pemasukan negara. Pada saat ini, proses impor dan ekspor negara Indonesia juga seringkali tidak stabil efek dari imbas pandemi saat ini. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang terbuka akan kedatangan impor maupun ekspor barang. Ketika kebutuhan semakin banyak dan barang yang dibutuhkan belum memenuhi capaian, maka impor perlu diadakan. Sedangkan ketika barang melebihi permintaan, maka hal tersebut dapat mendapatkan pada sistem ekspor barang ke negara lain. Naik turunnya nilai ekspor dan impor sebuah negara akan tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami negara tersebut. Jika perekonomian negara tidak stabil, maka nilai ekspor dan impor juga akan mengalami ketidakstabilan yang akan berdampak pada pemasukan negara. Yang menjadi perhatian untuk jangka menengah dan panjang adalah bahwa hilangnya pendapatan para pekerja dan hilangnya pembelajaran anak-anak selama pandemi dapat mengurangi potensi pertumbuhan. Sebagian besar indikator ketenagakerjaan penting telah membaik dibandingkan dengan angka-angka pada tahun 2020. Tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Berbagai indikator itu termasuk pengangguran, informalitas, dan upah real. Sebuah langkah yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja adalah program Kartu Prakerja dari pemerintah yang memberikan keterampilan teknik dan kejuruan melalui pembelajaran digital, pelatihan untuk memulai usaha, dan beasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.